Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di kitab Matnin Sulam Taufik tentang maksiat-maksiat tubuh. Di antara sekian dari maksiat tubuh adalah wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'zuni lahu fihi. Wasti'malul mu'ari, menggunakan barang pinjaman, fi ghairil ma'zuni lahu fihi, tidak sesuai dengan keperluan yang disampaikan ketika ia meminjam. Dengan kata lain, menyalahgunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan izin ketika ia meminjam, itu juga maksiat. Satu contoh, kita meminjam motor, keperluannya adalah untuk kita bilang bahwa kita mau ngantar saudara, tetapi ternyata tidak, kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Maka penggunaan semacam ini dilarang oleh syariat, dilarang oleh agama. Itu namanya menyalahgunakan barang pinjaman. Berbeda dengan ketika kita meminjam sesuatu tanpa menyebutkan keperluannya. Misal kita pinjam motor 1 hari, ya sudah, kita mau apakan saja, yang penting tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakannya di hal-hal yang kita yakini bahwa pemiliknya akan keberatan. Jadi salah satu daripada maksiat tubuh adalah menyalahgunakan barang pinjaman. Selanjutnya, au zada 'alal muddati al-ma'zuni lahu fiha. Au zada 'alal muddati, atau dia melampaui batas al-ma'zuni lahu fiha, yang telah diizinkan untuknya. Pinjam motor 1 hari, ternyata lebih dari 1 hari, maka selebihnya itu kita peminjam itu berdosa. Jadi kalau memang pinjamnya kita mengatakan itu 1 hari, ya 1 hari kita balikin. Soal nanti kita mau nambah, ya silakan meminta izin kembali. Jadi keharaman berikutnya adalah menggunakan barang pinjaman itu melampaui batas yang telah diizinkan oleh pemilik. Au a'aruhu li ghairihi. Larangan yang ketiga adalah meminjamkan barang pinjaman itu ke orang lain. Barang yang sudah dipinjam tidak boleh dipinjamkan lagi ke orang lain. Itu termasuk maksiat tubuh. Bisa jadi orangnya keberatan, karena faktanya memang ada beberapa hal yang seseorang mengizinkan hanya kepada orang-orang tertentu dan tidak kepada orang lain. Kalau kita pinjam motor untuk sebuah keperluan di suatu tempat, ketika sampai di situ kadang-kadang suka ada teman mau pinjam, ada saudara mau pinjam, itu tidak boleh. Ya sebaiknya kita sampaikan kepada orang yang mau pinjam bahwa barang yang kita bawa itu adalah barang pinjaman yang tidak boleh dipinjamkan lagi. Terus ketentuan daripada barang yang dipinjamkan itu juga sudah diatur dalam kaidah-kaidah fikih. Contoh seperti yang disampaikan oleh Syekh Abi Suja dalam kitab Takrib. Beliau mengatakan begini, wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu asaron. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, manfaat yang mubah, disertai dengan tetapnya fisik tanpa mengurangi fisik barang yang dipinjam, maka jazat i'aratuhu,
maka diperbolehkan barang-barang itu dipinjamkan. Jadi yang namanya meminjam, barang yang dipinjam ketika dipergunakan itu tidak ada perubahan. Contoh, kita pinjam motor atau kita pinjam alat-alat pertanian di mana hanya dibutuhkan manfaatnya saja tetapi tidak mengurangi sedikit pun dari fisik. Itu boleh dipinjamkan. Adapun hal-hal yang dapat mengurangi fisik, misal kita pinjam sabun untuk mandi, ini tidak boleh. Itu namanya meminta, bukan meminjam. Karena ketika digunakan, maka barang yang kita pinjam itu atau barang yang kita gunakan itu fisiknya berkurang. Begitu pula dengan orang pinjam motor. Ya, kalau mau pinjam motor, berarti peminjam tidak boleh mengambil sedikit pun atau mengurangi sedikit pun dari bahan bakar yang ada dalam motor itu. Dengan kata lain, kalau kita pinjam motor, berarti bahan bakarnya itu murni tanggungan daripada peminjam. Maka ya sebenarnya kita sudah salah kaprah ya. Kita pinjam duit, sebenarnya bukan pinjam duit. Kalau kita pinjam duit berarti duit yang kita gunakan, yang kita dapat dari orang itu ya tidak boleh kita gunakan, karena nanti duit itu harus dikembalikan lagi tanpa digunakan. Itu namanya pinjam. Jadi istilah yang benar, akad yang benar untuk soal duit, kalau memang duit ini mau dibelanjakan, ya bukan pinjam duit tetapi hutang duit. Di masyarakat kita banyak orang mengatakan berhutang duit dianggap itu pinjam duit. Istilah yang benar adalah hutang duit. Karena kalau pinjam, ya uangnya harus dikembalikan utuh. Uang yang memang kita dapat dari pemilik itu yang kita kembalikan. Tidak boleh diganti dengan uang lain. Syarat berikutnya, barang yang dipinjamkan itu idza kanat manafi'uhu asaron. Manfaat yang diambil dari barang yang dipinjam adalah murni berupa manfaat abstrak. Manfaatnya saja. Bukan manfaat dalam arti fisik. Contoh, kita pinjam motor untuk mengantar barang. Kita pinjam motor untuk mengantar orang. Kita pinjam motor untuk jemput anak sekolah, dan seterusnya. Jika manfaat itu adalah berupa fisik, maka tidak boleh. Contoh, pinjam pohon untuk diambil buahnya, itu tidak boleh. Pinjam pohon selama 2 tahun, ini untuk diambil buahnya, ini tidak boleh, karena manfaatnya itu berupa manfaat fisik. Kemudian pinjam ternak, pinjam sapi misal 2 tahun untuk diambil susunya, atau pinjam sapi selama 2 tahun untuk diambil anaknya. Ini juga tidak boleh karena manfaat yang dikeluarkan itu adalah manfaat yang berupa fisik. Yang diperbolehkan hanyalah manfaat dalam arti penggunaan itu saja. Seandainya seseorang memang benar-benar butuh, misal mau pinjam sapi untuk diambil anaknya, ya berarti akadnya harus 2. Pinjam sapi, kita pinjam sapinya, kemudian kita minta anaknya. Jadi kita bilang, ini sapi kamu aku pinjam selama 2 tahun, nanti jika sapi ini beranak, maka akan aku minta. Jadi harus begitu. Kemudian
Jika terjadi kerusakan pada barang yang dipinjam. Jika barang yang dipinjam mengalami kerusakan, maka siapakah yang harus bertanggung jawab? Maka jawabannya di sini tafsil. Jika rusak akibat penggunaan yang memang diizinkan, maka kerusakan ini bukanlah ketanggungan dari peminjam. Sekali lagi, jika kerusakan pada barang yang dipinjam itu akibat dari penggunaan yang diizinkan, maka kerusakan itu bukanlah tanggungan orang yang meminjam. Tetapi sebaliknya, jika kerusakan pada barang yang dipinjam itu akibat kelalaian dari peminjam atau karena menggunakannya di hal-hal yang tidak diizinkan atau rusak karena salah menyalahgunakan, maka kerusakan-kerusakan ini murni menjadi tanggungan orang yang meminjam. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang walaupun itu kerusakannya akibat bukan dari kelalaian dan bukan pula karena penyalahgunaan, tetapi ketika rusak, orang yang baik, orang yang mulia, orang yang memikirkan kehormatan dirinya, tentu dia akan mengganti, walaupun sebenarnya secara ilmu fikih, secara aturan fikih bukanlah merupakan tanggungan peminjam.